Jadi dalam bahan dielektrik itu adalah bahan yang tidak memiliki muatan atau elektron bebas, atau jumlah elektron bebasnya ini sangat kecil gitu, sangat sedikit, sehingga dia tidak bisa menyebabkan terjadinya pergerakan muatan atau arus listrik. Nah, bahan dielektrik itu cirinya yang lain adalah elektronnya ini terikat kuat terhadap inti atom. Contohnya misalnya pada bahan mika, bahan kaca, bahan plastik. Nah, itu. Nah, pada bahan-bahan dielektrik ini ada bahan yang punya konstanta dielektrik yang besar. Ini contohnya pada gelas dan juga pada kaca dan juga kertas. Kemudian Jadi kalau untuk tujuannya untuk membuat kapasitas kondenser misalnya ini, in making high capacity condenser, atau untuk meningkatkan kapasitansi suatu kapasitor, nah ini biasanya yang dipakai untuk meningkatkan kapasitansi, biasanya dipakai misalnya bahan kertas atau mika. Sedangkan bahan-bahan seperti kuarsa, mika, gelas ini juga biasanya digunakan untuk isolasi gitu ya, karena dia punya sifat isolator yang bagus. Nah, dalam bahan dielektrik itu kalau kita gambarkan di sini sebuah dipol, jadi muatan positif dan muatan negatif ini pada jarak D, ini namanya dipol gitu ya. Dipol itu muatan yang sama besar tapi berlainan dan terpisah pada jarak yang cukup kecil gitu. Nah, bahan dielektrik selanjutnya dikelompokkan menjadi bahan yang bersifat polar dan juga bahan yang sifatnya non-polar. Contohnya seperti apa yang bahan polar itu? Bahan polar itu bahan yang tidak punya pusat simetri. Pusat simetri itu seperti apa? Perhatikan di sini pusat, ini muatan positif, muatan negatif. Nah, ini dipolnya ya, ini momen dipolnya. Ini momen dipolnya, ini jaraknya D. Nah, momen dipolnya. Bahan dielektrik itu pusat muatan positif dan negatifnya ini tidak beririsan gitu ya, sehingga ada seperti ini ya. Intinya ini bahan yang secara alamiah sudah terkutupkan, ini terpolarisasi, ini disebut sebagai bahan polar. Contohnya H2O, kemudian N2O, HCl, CO. Nah, orientasi dipolnya ini acak. Orientasi dipolnya ini acak. Sedangkan bahan nonpolar itu seperti ini. Kalau yang ini tadi kan jadinya seperti terkutup gitu ya, jadi agak lonjong gitu kan, karena dia tidak sepusat muatan positif dan negatifnya. Tapi kalau ini pusat, kan elektron biasanya di kulit-kulitnya gini kan, kemudian inti di tengah. Nah, ini sepusat, baik elektron maupun inti itu pusatnya berimpit di sini. Pusatnya berimpit sehingga dia tidak punya ini total muatan dipolnya ini akan 0, karena total momen dipolnya ini akan 0. Kemudian contohnya apa saja? Contohnya pada bahan N2, H2O2. Nah, ini molekul-molekul nonpolar. Jadi pusat dari muatan positif dan pusat dari muatan negatif ini berhimpit gitu ya. Pada bahan dielektrik ini ketika ada medan listrik, maka dia akan terjadi polarisasi. Nah, polarisasi itu akan menyebabkan adanya momen dipol terinduksi. Atau definisi dari polarisabilitas itu adalah
banyaknya momen dipol terinduksi per unit volume. Ingat di sini kalau momen dipol itu kan simbolnya P kecil ya. P kecil itu besarnya adalah Q dikalikan D. Q itu muatannya, D itu adalah jarak antar tadi muatan positif dan muatan negatifnya. Itu momen dipol. Sedangkan polarisabilitas atau polarisasi itu simbolnya P besar. Nah, P besar ini. Besarnya P besar ini sebanding dengan medan listrik luarnya. Atau dinyatakan dengan P sama dengan mu dikalikan E. Mu ini adalah konstanta polarisabilitas. Nah, ini polarisasi ini adalah tadi momen dipol per satuan volume. Momen dipolnya itu adalah Q dikalikan X atau Q dikalikan D. Dikali D ya, karena tadi jaraknya kan apanya itu jaraknya kan D. Nah ini X, ini V. Nah ini bisa diganti, dicoret sehingga di sini Q dibagi A. Nah ini beberapa contoh konstanta dielektrik. Jadi konstanta dielektrik itu adalah satu kuantitas yang menyatakan kemampuan suatu bahan untuk menyimpan energi listrik, gitu ya. Nah ini ER, ini E dibagi E0. ER itu apa? ER itu adalah perbandingan antara permitivitas pada bahan dielektrik dibanding permitivitas dalam vakum. Jadi ini bisa diganti juga dengan C dibagi C0 atau kapasitansi dalam bahan dielektrik dibagi kapasitansi kalau dia vakum gitu ya, udara. Nah, ER kita lihat di sini besarnya bisa diganti dengan 1 ditambah ini lambda E atau 1 ditambah lambda E ini bisa dituliskan E per E0. Nah, ini lambda E ini adalah konstanta dielektrik. Perhatikan di sini untuk vakum konstanta dielektriknya 1, kemudian atom-atom H2, atom-atom diatomik gitu ya, helium, neon, hidrogen itu ini mendekati vakum ya. Kemudian semakin ini besar, contohnya air H2O itu konstanta dielektriknya sangat besar tuh 80,1. Jadi kalau konstanta dielektriknya besar berarti dia kemampuan menyimpan energi listriknya juga besar dibandingkan yang konstanta dielektriknya kecil. Nah ini lambda E ini disebut sebagai ini konstanta dielektrik itu yang ini ya. Konstanta dielektrik itu yang ini. Nah, yang lambda E ini adalah yang ini, suseptibilitas. Suseptibilitas itu bisa merupakan perbandingan antara polarisasi dengan E0 dikalikan E. Di mana untuk vakum ini suseptibilitasnya adalah 0. Berikutnya electric displacement. Electric displacement itu apa? Electric displacement itu sebenarnya sama dengan medan listrik. Tapi kalau medan listrik itu kan lebih ke medan yang disebabkan oleh muatan bebas ya pada konduktor. Nah, kalau pada bahan dielektrik sebutan medan listriknya itu dinyatakan dengan electric displacement. Contohnya seperti ini. Ini Q1, Q2, ini densitas flux atau vektor pergeseran listriknya, electric displacement-nya dinyatakan dengan Q1 per 4 pi R kuadrat atau Q1 dibagi A-nya ini. Dibagi berapa ini? Luas dari bola ini. Jadi kan
Q1, Q2 itu menggambarkan muatan positif dan juga muatan negatifnya. Jadi menggambarkan kalau besarnya ya kan sama, besarnya harus sama, cuman tandanya berlainan. Makanya electric displacement-nya di sini ambil besarnya Q1 per 4 pi R kuadrat. Atau bisa dituliskan seperti ini, D sama dengan E dikalikan E besar. Ini adalah konstanta dielektriknya. Konstanta dielektriknya tadi diganti dengan E0, ER dikalikan E. Nah, bagaimana terjadinya polarisasi pada bahan dielektrik? Ini ada beberapa tipe polarisasi. Ada polarisasi elektronik, ada polarisasi ionik, kemudian ada polarisasi orientasi, kemudian ada ini space charge polarization. Kita lihat polarisasi elektronik itu terjadi ketika ada medan listrik luar yang diterapkan pada bahan dielektrik, maka elektronnya atau awan elektronnya ini akan terjadi pergeseran. Nah, sehingga akan menyebabkan terjadinya dipol listrik. Ini disebut sebagai electronic polarization. Jadi terjadi pada awan elektronnya terjadi pergeseran, misalnya terjadi pada atom ya. Jadi ini terjadi pada atom. Jadi kalau tadi saya sebutkan bahwa ketika misalnya tidak ada medan luar, bayangkan ilustrasinya adalah muatan positif itu di tengah, kemudian elektronnya itu di kulit-kulitnya gitu ya. Nah itu kan sepusat, pusatnya itu berhimpit antara muatan positif dan juga muatan negatif. Ketika ada medan luar, ada E eksternal, maka akan terjadi pergeseran awan elektronnya sehingga bentuknya yang tadinya misalnya simetri berbentuk bola, dia akan membentuk lonjong. Nah, kalau lonjong seperti tadi itu akan menyebabkan terjadinya dipol listrik di dalam atom. Nah, besarnya polarisasi pada polarisasi elektronik itu dinyatakan dengan ini elektronik polarisabilitas. Itu jadi kayak gini, pergeseran ini awan elektronnya yang bergeser sejauh D, maka akan besarnya, semakin besar alfanya, alfa ini adalah polarisabilitas elektronik atau bergantung pada karakteristik dari suatu bahan. Jadi alfa ini menggambarkan karakteristik suatu bahan dielektrik terhadap responnya terhadap medan listrik luar. Nah, semakin besar alfanya ya berarti dia akan semakin mudah terpolarisasi. Jadi mu-nya, mu E ini sama dengan alfa dikalikan E. Nah, ini model sederhananya seperti ini, tanpa medan luar misalnya ini plus Z dikalikan E, ini adalah banyaknya muatan positif, kemudian muatan negatifnya itu di kulit ini pada jari-jari R gitu ya, kalau kita ilustrasikan antara muatan positif atau inti atom dengan elektron itu kan ukurannya seperti bola tenis meja dan juga lapangan bola gitu ya. Kayak lapangan bola berarti elektronnya itu di pinggir-pinggir lapangan bola, muatan positifnya itu di bola pingpong yang di tengahnya seperti itu. Jadi ini ruang-ruang kosongnya. Nah, ketika ada medan luar, ada medan eksternal di sini, yang tadinya ini berhimpit, dia akan terjadi pergeseran seperti ini, sebesar X. Nah, kerapatan muatan volumenya jadinya adalah min Z dikalikan E. Kenapa negatif? Elektronnya ya, min Z dikalikan E dibagi volumenya. Volume dari ini 4/3 pi R pangkat 3. Dari sini kita balik, jadinya min 3/4 ZE pi R pangkat 3. Nah, E ini adalah medan yang medan luar yang
terapkan dalam bahan dielektrik gitu ya. Nah, ini kemudian ketika mereka muatan negatif dan positifnya bergeser atau tertutup, maka akan terjadi gaya Coulomb di antara keduanya. Nah, kalau pada keadaan setimbang, maka besarnya gaya Lorentz dan gaya Coulomb ini sama, besarnya gaya Lorentz dan juga besarnya gaya Coulomb sama, maka besarnya gaya Lorentz itu dinyatakan dengan Z, E dikalikan medan luarnya, ya kan, ini muatannya, dikalikan medan eksternalnya. Nah, ini kemudian besarnya gaya Coulomb itu, ya ini 1/4πe0 ZE dikalikan muatan yang ada di jari-jari sebesar X tadi. Jadi dibagi jaraknya ini X kuadrat. Jadi kalau tadinya berimpit kemudian bergeser, nah ini antara positif dan negatif ini terjadi gaya Coulomb yang besarnya dinyatakan dengan ini. Nah ini tadi muatan yang dilingkupinya, sehingga kita tinggal rho-nya dikali tadi, rho-nya sudah didapatkan ini, maka besarnya Coulomb ini bisa dicari min ZE X pangkat 3 per R pangkat 3. Nah ini sama enggak ini? ZE X pangkat 3 per R pangkat 3. Oh ini baru mencari muatan ini ya, baru mencari muatan yang dilingkupi tadi. Muatan yang pada jarak X tadi itu, nah kayak ini substitusi ke atas ke sini, ZE dikalikan yang ini, kita dapatkan besarnya sekian. Nah pada posisi setimbang, tadi gaya Lorentz sama dengan gaya Coulomb-nya. Gaya Lorentz-nya sama dengan gaya Coulomb-nya. Gaya Lorentz-nya itu adalah gaya pada pada elektron karena medan eksternalnya ini. Sedangkan gaya Coulomb-nya adalah gaya antara muatan positif dan muatan negatifnya. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai E-nya sebesar ZEX 4πe0 R pangkat 3 atau X-nya ini sebanding dengan E. Nah, ini kalau yang depan ini kan semua konstanta. 4πe0 R pangkat 3 R ini adalah jari-jari atomnya. Z itu ya nomor atomnya, E ini muatannya, ini konstan. Jadi X-nya itu konstanta dikalikan E. Gitu kan? Jadi di sini bisa kita simpulkan X ini adalah displacement atau pergeseran awan elektronnya ini sebanding dengan applied field-nya dari sebanding dengan E tadi, sebanding dengan medan eksternalnya. Momen dipolnya itu bisa kita tuliskan ZE dikalikan X atau muatannya, ZE ini kan muatannya diganti dengan Q, X ini adalah jarak separasinya antara yang positif dan yang negatif, antara muatan positif dan muatan negatif. Bisa kita cari, oh ini tadi ya penurunannya berarti ini. Nah ini mu E-nya kita dapatkan di sini mu E sama dengan alfa E dikalikan E besar. Alfa E itu besarnya, ini disebut sebagai polarisabilitas elektronik yang tadi. Besarnya sebanding dengan R pangkat 3. Dan alfa ini juga bergantung selain pada R, dia tidak bergantung pada temperatur, tapi dia bergantung pada R, jari-jari atomnya, dan tidak bergantung pada temperatur. Jadi atom-atom yang jari-jarinya besar, berarti ini polarisabilitas elektroniknya ini besar. Kalau polarisabilitas elektroniknya besar, berarti dia akan semakin mudah terpolarisasi seperti itu. Nah ini beberapa nilai misalnya pada
atom diatomik ini ya, helium, neon ini. Sorry, ini bukan diatomik ini. Monoatomik. He ini besarnya 0,18 kali 10 pangkat min 40. Kemudian argon ini 1,46 kali 10 pangkat min 40 dan seterusnya. Semakin besar jumlah muatannya, ini alfanya semakin besar, artinya semakin mudah dia mengalami polarisasi. Berikutnya polarisasi ionik. Polarisasi ionik ini ketika terjadi pada molekul. Jadi atom-atom yang membentuk molekul ini mengalami polarisasi elektronik jika ada medan elektrik luar. Jadi ketika medan listriknya diterapkan, maka ion positifnya akan bergeser sejauh X1, kemudian ion negatifnya sejauh X2, ada ininya enggak? Oke. Seperti ini ilustrasinya, ini molekul NaCl. Molekul NaCl, ion positifnya bergeser sejauh X1, ion negatifnya bergeser sejauh E2. Maka mu-nya adalah E, X1 ditambah X2. Kalau tidak ada medan luar, ini ada medan luar, ini jaraknya sekian. Nah, kalau ada medan luar jadinya seperti ini. Kemudian ini restoring force atau gaya pemulihnya ini bergantung pada massa ion dan juga frekuensi alamiah dari molekul tersebut. Ini F-nya sama dengan ini kan gaya Lorentz-nya F sama dengan E dikalikan medan listrik luarnya. Ini besarnya sama dengan massanya dikalikan ini omega, ini frekuensi angularnya dikalikan X-nya tadi jaraknya. Nah, X-nya bisa didapat ini E dikalikan E besar medan listrik, ini muatan elektron dibagi M omega 0. Ini adalah frekuensi alamiahnya. X1, ini X2. Jadi misalnya NaCl, misalnya Na-nya itu masanya yang M kecil, Cl masanya yang M besar. Sehingga X1 plus X2 ini nilainya. Nah, M besar massa anion, M kecil massa kationnya. Maka ini polarisabilitas ioniknya, polarisabilitas ioniknya ini bisa dicari dari mu ionik dibagi E, mu ioniknya itu yang atas ini. Jadi ini adalah polarisabilitas untuk terjadinya polarisasi ionik. Nilainya bergantung pada massanya dan juga frekuensi alamiah dari kedua dari molekul tersebut. Berikutnya polarisasi itu kan pengutupan gitu ya, pengutupan dia sehingga muatan positif dan muatan negatifnya itu seakan-akan berjarak. Nah, berikutnya adalah polarisasi orientasi. Polarisasi orientasi ini disebut juga polarisasi molekular. Jadi polarisasi molekular atau dipolar, contohnya pada ini H2, N2, O2, Cl2 ini dia ini molekul H2, N2, O2, Cl2 tidak memiliki dipol, karena muatan positif dan muatan negatifnya ini berimpit. Tapi pada molekul-molekul yang seperti ini, CH3, kemudian H2O, HCl, ini dia memiliki dipol. Dia memiliki dipol kalau ada medan listrik luarnya. Ini dipolnya kan ada ini. Ini kan ada dipolnya. Ya kan kalau kita gambarkan sebenarnya panah ini menunjukkan dipol. Tapi ini orientasinya kan acak. Nah, kalau acak kalau ditotalkan kan jadinya kita anggap 0 kan.
Jadi ya dianggap tidak terjadi polarisasi gitu ya. Kemudian pada yang ini ketika dia ada medan, seakan-akan dia searah seperti ini. Nah, ini akan muncul polarisasi. Ini dengan keberadaan medan listrik, dia akan tadi searah, sehingga ada total momen dipolnya. Meskipun momen dipolnya ini sangat kecil, dalam apa ini tadi, kalau tidak ada medan listrik dia sangat kecil atau bisa dianggap nol. Berikutnya pada polarisasi orientasi ini nilainya bergantung pada temperatur. Jadi ini P ini polarisasi. Polarisasi itu adalah banyaknya momen dipol yang terbentuk persatuan volume. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Ini P-nya. Kalau kita turunkan nilainya ini ada kebergantungan terhadap temperatur di sini. Jadi semakin tinggi temperaturnya makin tinggi, maka polarisasinya akan makin kecil, gitu ya. Semakin sulit untuk diarahkan gitu ya tadi. Semakin acak. Jadi momen dipolnya akan semakin acak. Seperti ini. Kalau semakin tinggi temperaturnya, ya ini gerakan ini akan semakin acak. Kalau acak, ya berarti polarisasinya akan kecil gitu ya. Nah ini. Kemudian pada suatu bahan itu sebenarnya polarisasinya yang mana? Apakah yang elektronik, apakah yang ionik, apakah yang orientasi ya? Sebenarnya totalnya, keseluruhannya itu. Kita bicara satu material atau bahan dielektrik, ya polarisasinya ini, 3 ini. Polarisasi elektronik, polarisasi ionik, dan juga polarisasi orientasi. Nah ini nanti mungkin kalian akan belajar persamaan ini, polarisasi dalam bahan dielektrik ini di fisika zat padat mungkin ya. Nah ini alfanya kalau kita tulis jadi seperti ini. Nah ini beberapa mekanisme polarisasi. Jadi kalau misalnya ini frekuensi ya tentang gelombangnya, ini frekuensi ini daya listrik, kemudian ini frekuensi audio, frekuensi radio, frekuensi infrared. Nah ini polarisasi elektronik itu bisa terjadi di mana aja. Kemudian polarisasi ionik itu hanya sampai ini sekitar infrared ini. Kemudian polarisasi orientasi itu hanya terjadi di sini sampai di radio, frekuensi radio, artinya medan listriknya yang diberikan itu sampai di batas frekuensi radio seperti itu. Kemudian ada space charge polarization, tidak usah saya bahas di sini. Ini semakin kecil lagi sempit. Jadi kalau kita bicara bahan dielektrik, kemudian bahan dielektrik itu diletakkan dalam medan listrik luar atau medan listrik eksternal, maka di dalam bahan itu akan terjadi polarisasi yang merupakan kombinasi antara polarisasi elektronik, ionik, orientasi, dan juga space charge polarization. Ini sebenarnya, tapi biasanya hanya langsung untuk mensimpelkan kalau di LM itu ya hanya dibahas sampai di polarisasi elektronik itu aja. Berikutnya saya akan buka dulu bukunya Griffith ya. Saya share bukunya Griffith, sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Sudah kelihatan? Sudah.
Jadi tadi saya langsung ke polarisasi di bukunya Griffith. Polarisasi ini ada P kecil. P kecil itu adalah momen dipol yang besarnya muatannya Q dikalikan D-nya. D-nya itu jarak pisah antara muatan positif dan muatan negatifnya. Sedangkan P besar ini menyatakan banyaknya momen dipol persatuan volume gitu ya. Nah, besarnya medan yang muncul dalam bahan dielektrik atau bahan yang mengalami polarisasi ini disebabkan oleh, jadi ini kalau kita mencari medan listrik pada bahan dielektrik itu kita harus mengetahui dulu adanya muatannya seberapa muatan listriknya. Nah, karena muatannya bukan muatan bebas, maka di sini diberi istilah bond charge, muatan terikat. Kenapa terikat? Karena kan kayak tadi itu sebenarnya bahan dielektrik itu ikatan antara elektron dan protonnya, muatan positifnya itu sangat kuat, sehingga ya yang terjadi hanya polarisasi aja, hanya pergeserannya. Artinya elektronnya tidak mungkin lepas dari pengaruh proton di situ. Nah, besarnya medan pada bahan dielektrik bisa dicari dari potensialnya. Ini potensialnya misalnya hanya bahan dielektrik itu hanya mengandung satu buah dipol tunggal. Misalnya H2 gitu ya, atom H2. Itu satu buah dipol, ini P, momen dipolnya dibagi R kuadratnya. Nah, kalau kita kalau dia hanya mengandung satu single dipol. Tapi kalau dipolnya banyak gitu ya, jumlah muatan, jumlah elektron dan elektronnya banyak, maka ya ini tinggal kita integralkan, karena di sini disebutkan bahwa P itu adalah dipol momen per unit volume, artinya P besar sama dengan P kecil dibagi V, sehingga P kecilnya sama dengan P besar dikalikan V. Nah ini, jadi P kecil ini diganti dengan integral P tau, gitu ya, integral volume. Nah ini nggak usah saya bahas ya di sini. Jadi kalau diturunkan lagi potensialnya nanti bisa didapatkan di persamaan 410. Ini ada suku pertamanya, ini adalah integral permukaan P.dA. Kemudian suku keduanya ini adalah dikurangi integral volume dari divergensi P dTau. Ini integral permukaan, ini integral volume. Yang dA-nya ini bisa diganti dengan N, arahnya dA itu kan sama dengan arah N, vektor normalnya. Suku yang pertama ini P.dA ini bisa diganti dengan sigma B. Sigma B ini adalah muatan permukaan. Jadi muatan permukaan. B-nya ini istilahnya adalah bond. Jadi tulisannya bond current, muatan terikat permukaan. Besarnya sebanding dengan polarisasinya dot N-nya. Kemudian suku yang keduanya ini, berkaitan dengan rho B. Rho B ini apa? Rho B ini adalah muatan terikat, tapi terikatnya pada volume charge. Jadi bond charge, tapi bond volume charge, muatan terikat volume. Sehingga persamaan untuk menghitung potensial di dalam bahan dielektrik itu dinyatakan dengan persamaan 4:13. Ini 1/4 pi 1/4 pi E0, ini kontribusi dari muatan terikat permukaan, ditambah 1/4 pi E0, integralnya volume, ini kontribusi dari muatan terikat volume. Jadi rho B-nya ini adalah main divergensi dari P, kemudian sigma B-nya ini adalah P
dot N. Kita lihat di contoh 4.2. Tentukan medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah bola yang terpolarisasi. Bola ini berjari-jari R. Nah, ini sebuah bola terpolarisasi, besarnya berapa? Misalnya seperti ini. Ini polarisasinya arahnya ke Z ini ya. Polarisasinya arahnya ke Z. Nah, ini sigma B-nya muatan terikat permukaan adalah P dot N. P dot N berarti P, N-nya ini kan, berarti P dikalikan cos theta. P cos theta. Kemudian potensialnya nanti kalau dicari, ini P cos theta, V-nya adalah V potensialnya, ini bergantung pada R dan bergantung pada theta. Nilainya akan didapatkan ini yang di dalam bola, di R kurang dari jari-jari bola, dan yang di luar bola besarnya ini. Nah, dari mana ngitungnya? Ini ngitungnya dari gunakan di sini nih. Kemudian rho-nya mana? Ini kan hanya dicari sigma B-nya. Padahal untuk mencari potensial itu harus sigma B dA ditambah rho B dTau. Di sini disebutkan dia terpolarisasi serba sama. Jadi kalau terpolarisasi serba sama, ini rho B-nya akan sama dengan 0. Sehingga tinggal kita cari ini. Jadi ini sigma B-nya P cos theta, ini masukkan ke persamaan ini. Nah, integralkan nanti akan didapatkan V-nya adalah ini, bergantung pada R dan theta. Kalau sudah dicari potensialnya, kita untuk mencari medan listriknya tinggal min gradien dari V. Jadinya ini. Turunkan ini. Nanti saya berikan kalian ini PR untuk menghitung ini. Jadi ini integral dimasukkan ke sini. Akan didapatkan ini potensialnya di dalam dan di luar. Kemudian untuk mencari medannya gunakan turunan, tapi ingat nablanya ini juga harus dalam operator delnya, ini harus dalam koordinat bola. Jadi nanti gunakan turunkan ini, kita akan dapatkan ini medannya. Kemudian ini contoh di soal 410, ini sebuah bola berjari-jari R memiliki polarisasi dinyatakan dengan K dikalikan R. Nah, artinya ini kalau K dikalikan R, semakin besar R-nya, polarisasinya akan semakin besar. Berarti ini polarisasinya tidak serba sama atau non-uniform. Kalau non-uniform berarti tidak hanya sigma B, kita juga harus menghitung rho B-nya. Kemudian hitung medan di luar dan di dalam bola. Untuk menghitung medan dicari dulu apa itu potensialnya kayak tadi itu. Seperti apa sih muatan terikat itu? Ini. Jadi misalnya kita ada ilustrasi di gambar 411 ini ya, ketika ada medan eksternal, kita anggap medan eksternalnya ini E-nya arahnya ke kanan, maka ini akan membentuk negatif dan positifnya ini akan berjarak. Nah, panah-panah kecil ini adalah momen dipolnya. Momen dipolnya ini kita lihat besarnya sama, panjangnya ini sama. Ini namanya polarisasinya serba sama. Kalau polarisasi serba sama bisa diganti dengan seperti ini. Nah, ini hanya berarti ini diwakili dengan tadi itu hanya menghitung potensial yang disebabkan oleh muatan terikat permukaan yang di dalamnya ini dianggap sudah. Jadi yang dari sini nih saya kasih tanda panah ini, saya gerakkan kursor saya ini dianggap aja 0 karena sama nih semuanya. Jadi hanya diwakili yang negatif paling kiri dan positif paling kanan. Nih, ini. Jadi yang perlu diingat bahwa kalau polarisasinya serba sama itu rho B-nya atau muatan terikat volumenya di tengah ini dianggap tidak ada, sudah 0. Hanya terjadi muatan terikat permukaan atau sigma B-nya.
nggak usah. Oke. Nah, kemudian bagaimana menghitung electric displacement? Electric displacement itu sebenarnya sama seperti medan listrik ya, tapi untuk bahan dielektrik gitu ya, simbolnya D. Tadi disebutkan rho B, muatan terikat volume itu adalah main divergensi dari P, dan sigma B itu adalah P dot N. P-nya ini adalah polarisasinya. Di dalam bahan dielektrik itu muatan totalnya itu adalah rho B ditambah rho F. Rho F itu dari mana? Rho F itu adalah disebutnya ini apa? Free charge. Ya bisa saja ini rho F ini muatan yang berasal dari konduktor yang disisipkan dalam bahan dielektrik. Misalnya kita punya kapasitor yang disisipi bahan dielektrik. Kapasitor itu kan sepasang konduktor yang platnya positif dan negatif, kemudian di antaranya kita sisipkan bahan dielektrik. Maka di situ akan ada rho F, muatan bebas, yang berasal dari plat konduktornya, dan muatan terikat yang berasal dari bahan dielektriknya. Nah, kalau kita ingin menghitung electric displacement-nya, ya berarti kita harus menghitung kontribusi ini muatan terikatnya dan juga muatan bebasnya. Ini penurunannya nggak usah. Hukum Gauss di dalam bahan dielektrik itu sama aja kita menghitung medan listriknya yang dinyatakan dengan D. D-nya itu besarnya sama dengan E0 dikalikan E ditambah P-nya. Ditambah P-nya. Jadi misalnya kita punya kapasitor disisipi bahan dielektrik. E0 E ini adalah E-nya ini E apa? E ini adalah E yang disebabkan oleh keping konduktornya, dua buah keping konduktornya. Sedangkan P-nya ini adalah polarisasi yang terjadi pada bahan dielektriknya. Maka medan listrik totalnya di dalam bahan dielektrik itu bisa dituliskan dengan D sama dengan E0E ditambah P. Nah, ini bisa diturunkan. Ini adalah hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Ini divergensi D sama dengan rho F, gitu kan? Kemudian ini hukum Gauss dalam bentuk integral, integral D dot dA sama dengan Q F enclosed. Kalau yang sebelumnya kan divergensi D sama dengan rho per E0, gitu kan? Integral D dot dA sama dengan Q yang dilingkupi, tapi di sini sama. Hanya di sini disebutkan rho F, ini Q F enclosed. Kita lihat di sini di contoh 4.4, sebuah konduktor, ini konduktor memiliki rapat muatan garis lambda, ini konduktor. Kemudian konduktor ini diisolasi oleh plastik gitu ya, oleh rubber gitu ya, karet gitu ya. Dengan jari-jari A. Tentukan electric displacement-nya, berarti tentukan medan listrik di dalam bahan dielektriknya ini. Nah, ini kita lihat ini kawatnya, ini kawatnya yang ini kita buat permukaan Gauss-nya ini. Kalau jari-jarinya dielektriknya A, untuk yang di dalamnya kita cari dulu, kita gambarkan permukaan Gauss-nya. Ini D dikalikan 2πSL ini apa? 2πSL ini adalah permukaan Gauss yang sama dengan lambda dikalikan L. Sehingga D-nya adalah lambda per 2πS S-top. Kemudian berikutnya ini apa? Ini adalah electric displacement di dalam bahan isolasinya, di dalam bahan dielektriknya. Kemudian kalau di S lebih dari A. Nah, di S lebih dari A ini P-nya sama dengan 0 ya kan? Kenapa P-nya 0? Karena di sini nggak ada. Kalau di luar berarti kan P-nya 0. P-nya 0 maka E-nya sama dengan D per E0. Jadi
lihat kalau di luar, ya kita kalau di luar sini besarnya adalah E. Tapi kalau di dalam sini besarnya adalah D. Jadi sama aja. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti ujiannya sampai materi ini ya, materi hari ini. Saya belum tahu jadwal ujiannya hari apa ya? Untuk listrik magnet hari Senin, Bu. Senin jam berapa? Jam 1 sampai jam 3. Oke, Senin jam 1 sampai jam 3. Baik, berarti ujiannya sampai materi ini ya. Nanti saya berikan tugas untuk hari ini di Epsilon, silakan dikerjakan buat latihan UTS. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.